Assalamualaikum, selamat siang. Kami akan membawakan materi di sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran. Oke. Dan ini anggota kami, ada saya sendiri, David Kalkai Manuel. Saya Raffi Raditya. Saya Andara Bulan Rameswari. Dan saya Saruh Hidayat dengan NIM 0239777. Oke, lanjut. Oke, jadi outline pertama yaitu ada pengertian dari siklus pengeluaran. Jadi, siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait hubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Nah, di sebelah ini ada diagram konteks dari siklus pengeluaran. Diagram konteks ini terdapat pemasok atau suppliers, lalu ada siklus pendapatan, kontrol inventaris, departemen dan siklus produksi dan juga jurnal umum dan pelaporan. Lalu di sini ada alur dari siklus pengeluaran, yaitu ada ordering atau ada ordering, lalu ada yang kedua ada receiving, yang ketiga ada approve, yang ketiga ada approve supplier invoice, lalu yang keempat ada cash distribution. Nah, di sini ada tujuan dari siklus pengeluaran, yaitu tujuan utamanya adalah sebagai untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan inventaris, persediaan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi agar dapat berfungsi. Lalu ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, menjamin semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah mencatat dan mengklasifikasi pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Dan yang ketiga ada menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar. Lalu ada pihak terkait dengan siklus pengeluaran itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Pihak eksternalnya itu ada pemasok, sedangkan pihak internalnya itu ada siklus produksi, siklus pendapatan, dan siklus buku besar dan pelaporan yang sudah ada di diagram konteks sebelumnya. Lalu ada 4 aktivitas dasarnya itu, yang pertama memesan bahan, persediaan, dan jasa, menerima bahan, persediaan, dan jasa, menyetujui faktur pemasok, dan pembayaran tunai. Lalu di sini ada pemesanan bahan, penyediaan dan layanan jasa. Di sini merupakan sebuah catatan alur dari pemesanan kepada vendor atau pemasok hingga sampai kepada tahap pembayaran melalui faktur yang tersedia. Nah, di sini tahap awal adalah ada pemesanan bahan, penyediaan dan layanan jasa, yang mana perusahaan akan terlebih dahulu mengidentifikasi serta menetapkan apa, kapan, dan berapa banyak yang dibutuhkan dan harus dibeli produknya. Jadi di step pertama ini perusahaan terlebih dahulu melihat untuk menentukan beberapa faktor tadi seperti apa saja produk yang akan dibeli, kapan produk itu dibutuhkan, dan berapa banyak produk itu yang harus dibeli. Lalu yang kedua, setelah perusahaan mendapatkan list produk apa saja yang dibeli, maka perusahaan akan memilih pemasok. Nah, di sini beberapa faktor yang mestinya dipertimbangkan dalam memilih pemasok ataupun vendor supplier. Yang pertama ialah harga. Tentu perusahaan akan melihat dari mana pemasok yang menawarkan harga produk yang paling murah ataupun yang terendah. Lalu yang kedua, melihat dari kualitas bahan. Tentunya dengan harga yang murah, perusahaan tidak akan mau langsung menyetujui tanpa melihat kualitas bahannya. Terlebih dahulu, maka perusahaan akan memilah dengan kualitas yang menurut dia oke dan standar oleh perusahaan tersebut, yang menurut perusahaan tersebut sudah dikategorikan sebagai produk bagus. Lalu yang ketiga ialah keandalan dalam melakukan pengiriman.
Lalu perusahaan ini akan memilih dari vendor yang mana sudah terpercaya ataupun bisa diandalkan dalam melakukan pengiriman produk sehingga bisa memenuhi aspek yang telah dipertimbangkan sebelumnya tentang kapan produk itu dibutuhkan sehingga tidak terjadi keterlambatan ataupun kedatangan barang yang lebih cepat. Next. Nah, di tahap kedua ini, perusahaan akan membuat yang namanya purchase order atau PO. Purchase order atau pemesanan pembelian yang digunakan sebagai surat resmi agar pemasok menjual dan mengirim produk tertentu dengan harga yang ditentukan. Ini juga menjadi janji bahwa untuk membayar dan menjadi kontrak setelah pemasok menerimanya. PO ini terisi nama pemasok, nomor pembelian, pesanan, dan tanggal pengiriman yang diminta, serta lokasi pengiriman dan metode pembayaran. Nah, jadi PO ini akan diterbitkan oleh perusahaan untuk pemasok agar ini sebagai tanda bahwa mereka ini benar-benar membeli produk tersebut kepada pemasok. Dan ini juga menjadi tanda bukti janji bahwa setelah produk yang dikirimkan oleh vendor supplier tersebut tiba kepada perusahaan, maka ini akan menjadi petanda bahwa perusahaan ini akan membayar produk tersebut dengan nominal harga yang tertera di PO tersebut, sehingga ini menjadi sebuah surat resmi untuk perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, PO ini isinya ada nama pemasok atau nama vendor, nomor pembelian, lalu ada produk pesanan serta tanggal pengiriman yang diminta dan ditentukan oleh perusahaan, serta lokasi di mana perusahaan harus lokasi pengiriman yang dimana vendor harus mengirimkan produk tersebut kepada perusahaan, serta metode perusahaan yang akan dibayarkan kepada vendor ketika barang telah sampai kepada mereka. Lalu di tahap selanjutnya ialah penerimaan. Ketika pengiriman telah tiba, maka departemen yang bertanggung jawab atas pengiriman ini ialah departemen penerimaan. Lalu departemen ini akan membandingkan nomor pesanan pembelian yang disebutkan pada slip pengapakan pemasok dengan file pembelian yang terbuka untuk memverifikasi bahwa barang telah dipesan. Jadi departemen akan membandingkan nomor pembelian yang ada di dalam PO untuk dicocokkan dengan surat PO yang telah diberikan kepada vendor. Ini untuk memverifikasi bahwa pesanan itu sesuai atau tidak. Nah, lalu petugas akan menghitung jumlah barang yang dikirimkan. Nah, langkah penerimaan ini kemungkinan ada pengecualian dalam proses ini, terutama ketika barang diterima dalam keadaan rusak. Lalu ketika barang diterima dalam jumlah yang berbeda sesuai dengan pesanan ataupun purchase order PO. Lalu yang ketiga, menerima barang yang kualitasnya lebih rendah dan gagal dalam quality check. Ini menjadi sebagai hambatan dalam proses penerimaan ini. Oke, next. Nah, di tahap selanjutnya ialah menyetujui faktur pemasok. Nah, di sini Departemen Hutang Dagang akan menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Kewajiban hukum untuk membayar pemasok ini akan ada ketika saat barang diterima tadi. Nah, ada dua cara untuk memproses faktur pemasok. Itu ada melalui sistem voucher dan non-voucher. Nah, sistem voucher sendiri itu setiap faktur yang sudah disetujui maka harus direkam ke jurnal pemasok dan disimpan ke file faktur untuk ditandai telah dibayar atau belum. Untuk sistem distribution voucher sendiri, ada voucher pencairan yang dibuat ketika faktur sudah disetujui. Jadi ketika sistem non-voucher ini, itu fakturnya sudah disetujui dan harus ditaruh atau dicatatkan kepada jurnal si vendor supplier tadi. Lalu disimpan ke file faktur lalu ditandai apakah telah dibayar atau belum oleh si perusahaan yang membeli. Nah, untuk sistem voucher itu dia diarsipkan sementara sampai jatuh tempo pembayaran. Biasanya ini ketika kita membeli barang lalu ada faktur misalnya
memiliki jangka sebulan. Saat perusahaan membeli produk di bulan Januari, maka kemungkinan ketika menggunakan sistem voucher itu bisa terjadi pencairannya di bulan Februari. Nah, lalu membayar pemasok. Di tahap ketika kasir melapor kepada bendahara yang bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini bertujuan untuk memisahkan fungsi segregasi bagian keuangan yang dilakukan kasir dan fungsi otorisasi serta pencatatan yang masing-masing dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Hutang. Oke, bisa di next. Merupakan contoh pembelian pesanannya. Bisa dilihat sendiri, mulai dari purchase order, yang dimana pemesanan ya, barang-barangnya, terus ada tanggalnya juga, dari mana ke mana, di sini ada bisa terlihat. Oke. Lalu contoh permintaan pembelian. Di sini ada contoh permintaan pembeliannya. Operational information-nya bisa dilihat. Sini receive by diterima pada tanggal berapa, terus ada memonya. Terus must enter item, number, and quantity system, retriever, other information. Nah, di sini ada barangnya, tablet di situ, terus kuantitinya ada 25 barang tablet besar. Lalu di sini ada contoh penerimaan laporan. Tadi kan penerimaan pembelian. Lalu di sini ada 3 critical fields of enters. Ada memonya seperti yang tadi. Di sini ada item juga, lalu kuantitinya ya 25. Jadi kurang lebih sama lah contoh permintaan pembelian sama penerimaan laporan. Lalu di sini ada contoh persetujuan faktur pemasok. Nah, di sini ya bisa langsung dilihat, mungkin kepotong ya gambar, tapi klik save to approve. Ya, jadi simpan untuk menyetujui. Yuk lanjut. Nah, di sini ada pencatatan dan pengelolaan dari apa yang Syarul jelaskan tadi. Mungkin lebih simplify saja. Nah, pencatatan pembelian. Transaksi pengeluaran dimulai dengan pencatatan pembelian. Informasi dari faktur pembeli dicatat, termasuk nama pemasok, jumlah barang atau jasa yang dibeli, harga per unit, dan juga total tagihan. Terus pemeriksaan dan persetujuan sebelum pembayaran. Faktur pembelian dan pesanan pembelian diperiksa untuk memastikan ketersesuaian dengan barang atau jasa yang diterima. Persetujuan dari pihak yang berwenang diperlukan sebelum melanjutkan langkah selanjutnya. Terus pembuatan jurnal pembelian. Data transaksi pembelian dicatat dalam jurnal pembelian atau buku pembelian. Informasi yang dicatat meliputi tanggal, akun yang terlibat, dan jumlah pembelian, seperti yang ada di contoh belakang ini. Contoh permintaan pembelian dan contoh penerimaan laporan. Lalu lanjut pencatatan dalam buku besar. Data dari jurnal pembelian dipindahkan ke buku besar atau jurnal umum untuk mencatat transaksi dalam akun-akun yang relevan, seperti akun persediaan atau akun pembelian. Nah, setelah itu pembayaran dan pencatatan kas. Setelah persetujuan, pembayaran dilakukan. Informasi pembayaran seperti metode pembayaran dan tanggal pembayaran dicatat. Transaksi pembayaran menciptakan pencatatan kas keluar dalam buku besar. Terus dilakukan penyelarasan dan pemantauan. Dilakukan penyelarasan dan berskala untuk memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan benar dan sesuai.
Pemantauan terus-menerus dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Terus pelaporan keuangan. Data transaksi dalam siklus pengeluaran digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan rugi laba, neraca, terus laporan arus kas. Laporan ini memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya laporan pengeluaran dalam pengambilan keputusan manajemen. Pada laporan pengeluaran bendahara menggunakan sistem pemrosesan penyelidikan untuk meninjau tagihan yang jatuh tempo dan menyetujui pembayarannya. Pesanan pembelian dan laporan penerima yang relevan ditandai untuk menandai bahwa transaksi tersebut telah dibayar. Faktur yang telah dibayar kemudian dihapus dari file fitur terbuka. Setelah semua transaksi pencairan diproses, sistem membuat ringkasan entry jurnal, mendebit hutang dagang dan mengkredit kas dan memposting entry tersebut ke buku besar. Kasir kemudian mengirimkan cek yang ditandai dengan pemberitahuan pengiriman uang ke pemasok. Laporan pengeluaran yang kini dan akurat memungkinkan manajer memantau kinerja dengan cermat. Next. Nah, berikut sumber referensi yaitu Romani, Marshall, and Paul, Steinberg, 2018, Accounting Information System, edisi 14, Pearson, Curtis Hall, New Jersey, Chapter 13, The Expenditure Circle, Purchasing to Cash Distribution, Resume, Siklus Pengeluaran Akuntansi Informasi, Makalah Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Oke. Ya, mungkin sekian. Jika ada kesalahan dalam melakukan presentasi ini, mohon dimaafkan. Kesalahan apapun itu. Terima kasih.